Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan coba untuk ulas untuk SLP ya. Nah, pertama-tama aku mau ngucapin selamat buat teman-teman yang udah cuan banyak dari SLP, mungkin sekitar 7 hari ke belakang. Jadi keren banget SLP naiknya sampai kisaran berapa ya? Mungkin 200-300% lah. Nanti kita akan cek. Dan saat ini SLP sepertinya dalam kondisi koreksi, ada di kisaran harga 0,0259 ya teman-teman. Nah, di sini aku coba untuk cek peningkatan SLP itu sekitar 351% teman-teman sejak supportnya terakhir itu di 0,01. Dan kalau kita lihat di bagian volumenya itu tinggi banget. Artinya banyak orang yang melakukan perdagangan di SLP dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kita akan coba untuk lihat seperti apa kondisi SLP saat ini dan seperti apa potensinya di masa depan. Jadi kalau kita misalkan merujuk pada news yang beredar, teman-teman pasti tahu kalau SLP itu lagi ada good news. Dibarengi juga dengan Axie Infinity ya. Jadi katanya SLP akan di burn, kemudian juga ada isu yang mana SLP itu katanya akan lebih sulit untuk didapatkan, artinya produksinya itu semakin sedikit, yang mana kalau kita cek di fundamentalnya sendiri SLP itu adalah termasuk unlimited token, artinya bisa diproduksi sebanyak mungkin tanpa batas. Nah, for your information, aku sudah pernah bahas sebelumnya untuk SLP sekitar 2 bulan yang lalu. Teman-teman bisa cek sendiri di video yang ini ya. Jadi di video kali ini bisa dibilang jadi update-annya nih. Nah, pertama-tama thank you banget teman-teman yang udah komen di video aku yang kemarin, bagus banget apresiasinya. Ada juga yang memang mengatakan kalau aku nggak ngerti soal SLP. Oke, kalian bisa berpendapat bagaimanapun juga, dan yang paling penting adalah teman-teman bisa mendapatkan insight-nya, bisa mendapatkan perspektif yang berbeda. Nah, aku sendiri nggak bermaksud untuk menjelek-jelekan SLP atau bagaimanapun, tapi di sini murni adalah pendapat daripada perspektif aku sendiri. Nah, aku sendiri itu di video kemarin bilang kalau SLP ini termasuk koin reward. Ya, artinya koin reward dia bukan kelas koin utama. Koin utamanya itu adalah Axie Infinity. Tapi ternyata banyak teman-teman yang mungkin nggak setuju ya. Mungkin teman-teman sudah belajar tentang SLP, katanya projectnya bagus. So far oke. Dan di video kemarin itu 2 bulan lalu itu SLP ada di kisaran 0,055 teman-teman. Jadi di video pembahasan aku yang 2 bulan lalu itu ada di kisaran sini, di area resisten ini ya. Dan saat ini harga SLP itu ternyata jeblok teman-teman. Ini tandanya adalah apa yang aku katakan di video itu mungkin itu ada benernya. Jadi karena pemain daripada game Axie Infinity itu sangat banyak dan juga menyebabkan produksi dari SLP meningkat, ini menyebabkan terjadi inflasi. Dan kalau teman-teman lihat juga dari bentuk chartnya, dari sejarah masa lalunya, SLP ini lagi dalam tahap downtrend. Meskipun kemarin naik cukup tinggi 351%, tapi tetap aja kalau kita lihat dari time frame 1 hari, teman-teman bisa lihat kalau SLP masih dalam kondisi downtrend. Dia belum bisa kembali ke all time high-nya. Nah, ini menjadi apa ya, sebuah mungkin tanda ataupun peringatan buat teman-teman supaya lebih berhati-hati ketika kalian trading memilih koin untuk investasi. Nah, terutama untuk investasi ini nih, karena kan kalau kita investasi kan kita idealnya hold koin dengan jangka waktu yang panjang ya. Dan yang pasti koin dalam kondisi downtrend itu nggak bagus untuk di hold dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin kita bisa cuan kalau kita beruntung membeli di area bottom, tapi nggak untuk hold jangka panjang. Kalau untuk hold kayak kemarin mungkin cuma sekitar 1 mingguan teman-teman hold SLP, ya teman-teman bisa dapat profit yang banyak. 300% itu bukan cuan yang sedikit. Hanya saja kalau kita hold lama, bayangin teman-teman belinya waktu di 0,05 atau mungkin bahkan di atasnya. Berarti teman-teman sudah rugi
sekian puluh persen. Meskipun SLP ngepump dalam beberapa minggu terakhir, tapi itu belum bisa nutupi kerugian kalian sebelumnya. Nah, kalau kita coba untuk aktifkan di sini, aku pakai tambahan garis EMA teman-teman. Di sini ada EMA 25 yang warna biru dan EMA 99 yang warna hitam. Kalau teman-teman perhatikan, EMA 25 dan EMA 99 ini bisa jadi support resisten. Dan teman-teman bisa sering lihat terjadi pantulan ya di antara garis EMA, termasuk EMA 99 nih. Dia ini nahan pergerakan SLP untuk naik lebih signifikan lagi. Jadi kelihatan di sini itu ada di kisaran harga 0,0229 lah kira-kira. Atau 0,03 sekian ya. Jadi ada garis EMA 99 di sana, dan ternyata ketika pergerakan SLP naik, dia tertahan tuh, terpantul turun lagi ke bawah. Jadi artinya adalah ketika pergerakan itu sudah mengenai garis EMA 99, ternyata yang jualan di sana banyak, teman-teman. Jadi harganya ketekan turun nih. Nah, sekarang kita coba lihat dari perspektif yang lebih dekat. Ini adalah time frame 4 jam. Teman-teman bisa lihat kalau SLP ini sebenarnya dia breakdown dari symmetrical triangle. Di sini dia sudah dipastikan untuk turun lah, breakdown, turun dari trend line ataupun ya trend line yang terbentuk dari symmetrical triangle. Dan kalau kita lihat MACD-nya juga sudah merah, teman-teman. Artinya masih ada potensi untuk mengalami koreksi. Koreksinya sampai mana? Sampai area support di 0,021, kisaran seginilah. 0,021. Jadi teman-teman hati-hati. Kalau kalian mau masuk SLP, mungkin tunda dulu, jangan dulu masuk karena kondisinya mungkin masih sangat koreksi. Ya, bisa jadi sih ini akan koreksi panjang sih kalau menurut saya, seperti yang terdahulu. Ya seperti biasa, SLP ini kemarin dia naik sekitar berapa hari ya? 6 hari 20 jam, teman-teman. 6 hari 20 jam dia naik sampai 351%, dan sudah waktunya SLP mengalami koreksi. Apakah koreksinya akan panjang? Kalau kita lihat dari histori masa lalu, jawabannya iya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi saat ini, sementara sih masih belum tahu. Kemungkinan juga masih ya dalam jangka pendek ini masih akan koreksi. Tapi kalau teman-teman misalkan sudah cuan, ada baiknya untuk take profit dulu lah. Kalau teman-teman yang mungkin mau masuk, mending ditunda dulu, tunggu cari momen yang tepat, kapan SLP dipump lagi, baru teman-teman masuk. Kalau kalian yang berpikir untuk hold SLP, mending pikir-pikir lagi. Ya saya sendiri nggak bermaksud menjelek-jelekan SLP, cuman mau kasih pembatas buat teman-teman lebih berhati-hati aja. Oke, mungkin sekian aja ulasan untuk SLP. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita juga punya komunitas di Telegram. Teman-teman bisa join ya, linknya ada di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre, makasih.